Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas laporan laba rugi komprehensif. Format dari laporan laba rugi komprehensif seperti ini. Dan sebelum kita membuat laporan, jangan lupa judulnya. Judulnya masih sama, setiap laporan itu harus dibuat judul terlebih dahulu. Judulnya terdiri dari 3 item. Yang pertama, nama perusahaannya, kemudian nama laporannya. Karena kali ini kita akan membuat laporan laba rugi komprehensif, maka di sini judul kita adalah laporan laba rugi komprehensif. Kemudian periode pembuatannya selalu tanggal 31 Desember. Akhir bulan. Formatnya seperti ini. Jadi ada pendapatan, hanya pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Nanti di situ di soal atau di di perusahaan tersebut, data perusahaan, semua pendapatan kita total. Jadi kalau di sini ada contohnya, ada pendapatan penjualan jasa, ada pendapatan jasa angkutan. Ya, ini hanya contoh. Jadi setiap ada kata pendapatan, maka kita jadikan satu semuanya di sini. Ini nilai rupiahnya. Lalu kita total pendapatannya berapa di sini, total pendapatannya. Setelah itu kita kumpulkan semua biaya-biaya atau beban-beban. Ini ada beban-beban. Di sini ada contoh, ada beban gaji, beban listrik, beban iklan, beban gaji. Ini udah ya. Beban. Jadi misal ada beban lain-lain, ini beban lain-lain. Jadi semua beban-beban ini kita total. Ya, nanti ini namanya total beban, hasilnya di sini total beban. Lalu total pendapatan kita kurangi dengan total beban, namanya laba bersih sebelum pajak. Jika ada pajak di dalam perusahaan tersebut, maka kita kurangi dengan pajak. Tapi jika tidak ada pajak, langsung aja inilah yang terakhirnya. Tapi seandainya ada pajak, kita kurangi dulu dengan pajak penghasilan, dan hasilnya ini adalah hasil akhirnya adalah laba bersih setelah pajak. Hanya seperti ini aja formatnya. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas, yang pertama di sini ada modal awal. Modal awalnya berapa di soal. Lalu laba. Laba ini diperoleh dari sini. Laba yang kita cari tadi. Nih, laba yang kita cari tadi kita masukkan ke sini. Ke laba sini. Kemudian ada prive. Laba. Jadi seandainya ada prive, maka laba dikurangi prive. Tapi jika tidak ada laba, tidak ada prive, maka langsung aja modal awal ditambah laba. Ya, tapi seandainya ada prive berarti laba dikurangi prive. Lalu di sini hasilnya penambahan modal awal ditambah laba, hasilnya adalah modal akhir. Ini modal akhir. Nah, minggu lalu kita sudah membahas laporan posisi keuangan ya. Laporan posisi keuangan yang seperti ini. Ada aktiva lancar, aktiva tetap, di sini total aktiva, kemudian ada hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal. Nah, modal yang di sini ini kita ambil dari laporan perubahan ekuitas yang di sini. Nah, jadi laporan perubahan ekuitas ini hasilnya nanti akan kita pindahkan ke sini. Masuk ke sini nanti. Ya, jadi yang modal di sini ini bukan yang dari soal, tapi modal yang sudah kita cari di sini. Nih, kita cari dulu. Ya, jadi kesimpulannya antara 3 laporan itu saling berkaitan. Yang harus pertama kali kita buat adalah laporan laba rugi untuk mencari labanya, laba atau rugi. Kemudian hasilnya akan kita masukkan ke